Yang mana yang sudah? Kalau yang lain Yang biasanya mohon gimana Pak Nurali maaf. untuk UTS-nya? yang IC seperti Pak Taufik yang hari ini mulai kemarin ya. Oh, kok Pak Taufik? Pak Itu Taufik Gurung. Pak itu Pak Yazid. Pak Yazid, iya. Ada yang Pilgan kayak Ustadz Tanzil. Oh, Ada Pak Pak Tanzil. Tanzil. Pak Tanzil itu Pilgannya menjebak-jebak itu seneng nih. Terus habis Oh, itu oke, siap, siap, siap. kalau ada yang isi bentar. Apa Mas? Yang bahasa Inggris, project, tugas, Oke. nilainya nilai Ada juga makalah. Monggo Bu Mila beri lebih. Biasanya kalau Oke. nilai gimana Bu? Nanti saya itu aja ya. Mungkin belum saya bikin soalnya. Eh itu kali ya. Soal satu yang TTS kayak sebelumnya itu kali ya. Nanti saya coba acak. Nanti dari TTS itu saya jadiin 10 misalnya. Nanti Bapak Ibu jawabnya pilih 5 aja gitu. Oh iya. Terus nanti dikasih keterangan apa gitu. Oh itu Misalnya tadi definisinya wakif, gitu maksudnya. ya apa itu kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya. Terus Hmm. selanjutnya nanti di bawahnya mungkin ada esai ya sedikit. Oke. Siap Ibu. Terima kasih. Berarti ini jadwalnya sesuai UTS atau pripun? Iya, jadwalnya sesuai UTS Ibu. Atau Ibu mau ngasih Oh, sekarang nggak apa-apa. oh gitu. Jadi nanti Oke, Ibu oke, tinggal ngambil oke. nilainya saja. Kalau kalau yang lain gimana, Bu? Waktu Eh, UTS atau sebelum UTS? ini ada yang ngasih sebelum UTS Ibu. Ada yang ngasih Ada yang sebelum eh, UTS? ada yang ngasih sebelum UTS. Maybe eh 2 persons. Yes, ya Oke. dua orang gitu kan. Ada yang ngasih pas UTS-nya gitu kan. Jadi Atau minggu depan? it's okay. Loh, minggu depan kan memang sudah UTS ya kan? Bukankah? Belum. Oh belum. Ya, nggak Masih apa-apa Ibu. Sabtu ya. Mm-mm, mm-mm. Lagi. Kan misalnya kelasnya hari Kamis, kita ujiannya hari Sabtu. Atau sesuai Oh, UTS aja deh. Kalau enggak ya. oke. Oke, monggo kerso. Kan nanti biar Bapak Ibu bisa belajar juga, Oke. mempersiapkan. Ini yang lain gimana nih? Yang lainnya sepertinya akan menyusul nanti. Oh, oke. Kalau Bu Dewi udah ada, kita mulai aja ya. Nanti takutnya maghrib. Selalu itu. Ha. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, semoga sehat-sehat semua. Oke, mohon maaf ya untuk minggu kemarin karena ada acara apa namanya tuh forum rektor. Nah itu saya udah nggak bisa ninggal karena waktu itu pas jadi si acara jadi ya pas ribet. Diriwariwi. Iya betul di panggung ngurusin pembicara dan lain sebagainya gitu. Nah ini tadi juga ada acara lagi dan antara tapi alhamdulillah udah selesai setelah duhur gitu. Oke untuk pertemuan kali ini terkait dasar hukum wakaf ya Bu Dewi ya. Monggo Bu Dewi bisa share screen atau pripun? Udah belum diambil. Yes, sekejap Bu. Tak share Kalau screen belum dulu. bisa coba saya Saya apa harus? bagikan dulu ya. Nggih. Oh bisa, bisa. Eh, Sampun Bu, sampun kelihatan apa dereng? Sampun, sampun Bu. Nggih. Bentar. Sebelumnya nanti jadinya ini hari ini 2 atau pripon, Bu Wahyu? Oh, begini Nadila, Ibu, saya sudah mengingatkan, sepertinya terlewat oleh Bu Nadila. Enggak, saya Maaf ya Bu kembalikan ke Mila. jenengan. Oh iya nggak apa-apa. Atau enggak nanti Nangis Bu. Mbak Nadila yang kelompok terakhir mungkin ya minggu depan ya. Baik, Nggak apa-apa. segera saya siapkan daripada Nggih, terlupa lagi. nggih.
Ini Monggo Bu saya Dewi. ulang nomor berapa sih? Kenapa? Bu, saya Pripun Bu? ulang nomor berapa ini sebenarnya? Pertemuan Sekarang kan ketiga. pertemuan ke-6 Kok ya. Ini kita Berarti absen sendiri kan Bu ya? Saya tak lihat saya di info KHS. Ibu baru kelompok 3. Heeh. oh, masih yang ketiga. Iya. Iya, iya kan kalau nggak salah ya. Heeh. Kan Bu pertama Bu Wahyu ya. Nggih. Habis itu Bu Wah, Amarilis. Habis itu Bu Dewi. ya. Oh, nggih. Nggih, nggih. Mas. Monggo Bu Dewi. Nggih. Oh, nggih, mohon izin ya Bu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Mila serta teman-teman semua yang kami hormati dan tentu kami sayangi. Ya. Mohon izin pada sore hari ini kami akan menyampaikan salah satu tema utama yaitu dasar hukum wakaf dalam undang-undang dan hukum positif Indonesia. Oke. Sebagai pengantar, sebelumnya kami ingin menyampaikan sedikit ya, mengenai definisi wakaf dan pentingnya wakaf dalam Islam dan masyarakat. Ini mengulang kembali Bu, sedikit aja. Loh lah kok tulisannya salah. Wakaf ini berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yaqifu waqfan. Artinya menahan atau tetap berdiri. Secara istilah, wakaf adalah menahan suatu benda untuk tidak dialihkan kepemilikannya. Jadi benda itu tetap menjadi milik yang mewakafkan. Sementara hasil atau manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Jadi makna wakaf secara bahasa adalah menahan. Menahan apa? Yaitu menahan suatu benda untuk dialihkan kepemilikannya. Ini maka seakan-akan tanah wakaf itu tetap menjadi milik yang mewakafkan. Sementara hasil atau manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Baik kebaikan masyarakat tertentu, sesuai dengan akad wakaf, misalnya untuk keluarga, untuk golongan masyarakat, ataupun untuk kaum muslimin secara umum, atau bahkan untuk kemanusiaan secara lebih luas. Nah, demikian definisi wakaf. Kemudian, wakaf ini sangat penting, memiliki kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam maupun untuk masyarakat. Karena wakaf ini merupakan suatu amal jariah yang pahalanya terus mengalir meski wakif sudah wafat. Di mana Nabi Muhammad SAW memberikan pesan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasin, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi au waladin yad'ulah. Kecuali 3 hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Bentuk ibadah sosialnya yaitu mewujudkan kepedulian terhadap sesama umat Islam, ya sesama manusia. Wakaf merupakan penguat ibadah, yaitu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui harta yang telah dititipkan kepada kita. Wakaf ini juga menjadi sarana pendidikan. Ini maksudnya selain mendidik diri kita untuk lebih taat kepada Allah, dan juga menjadi sarana pendidikan untuk membangun banyak pesantren, sekolah, dan universitas berdiri dari
tanah atau harta wakaf. Wakaf juga memiliki arti penting bagi dunia kesehatan, di mana banyak rumah sakit didirikan di atas tanah wakaf. Berikutnya, wakaf juga meningkatkan ekonomi umat seperti tanah sebagai aset investasi untuk mendirikan toko yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi kesejahteraan umat. Lalu yang terakhir, wakaf ini juga menjadi sarana sosial dan kemanusiaan, yaitu memberi manfaat yang luas seperti membangun masjid, panti asuhan, maupun bantuan sosial. Nah, kita masuk ke inti dari pembahasan kali ini, yaitu landasan syariah wakaf. Yang pertama adalah dari Quran surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 92. Harta apa yang kita cintai? Nopo? Yaitu harta, diantaranya adalah harta yang berharga. Apalagi berupa tanah, nggih, yang setiap tahun harganya selalu naik, tidak pernah turun, mesti naik terus itu. Lalu yang kedua yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini seharusnya ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi. Salah ini bi akhidhihi illa an. Oh, salah semua ya Allah. Ini surat Quran surat Al-Baqarah, ini nulisnya ini salah ini, Bu. Mungkin bisa dicek buru-buru soalnya nih. Mungkin ada yang hafal ini, Bu. Surat apa, Ibu? Ini surat Al-Baqarah. Ini salah ketik. Iya, ini salah ketik ini, Bu. Sebentar, Bu, tak carikan. Ayat surat Al-Baqarah ayat 267. Langsung artinya aja nggih, ini ditipu aja ini. Yang ayatnya Arab ini tulisannya salah nih saya ngetiknya. Amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi. Aslinya bi akhidhihi. Ya. bi wa'ala. Iya, betul. Annallah Ya, wa'lamu wa'lamu annallaha. Oh, salah kan? Buru-buru ini nulisnya, Bu, enggak tahu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu nafkahkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, kita perhatikan deh, orang kalau wakaf itu tentunya dengan bukan dengan harta yang ramah. Mesti itu adalah harta yang berharga. Maka wakaf sudah tentu masuk ke dalam ayat ini, di mana kita dilarang kalau bisa ya jangan sampai ini infak, sedekah, termasuk wakaf itu dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Justru dengan yang kita senangi. Contoh, ini Pak Nurali. Pak Nurali ini orang yang kaya raya. Beliaunya ini punya lahan tanah yang banyak, nggih. Nah, Pak Nurali Diamini sing banter Pak Nur. amin, Pak. Nggih, Amin. ngono lho, Pak. Raya, ini tanah wakah iku arane apa, Bu? Tuan Takur. Juragan. Tanah. Tuan Nah, Takur. harusnya
Pak Nur Ali ini kalau bisa mewakafkan tanah itu tanah yang terbaik. Ojo tanah sing nyelempet nggih Pak Nur nggih. Nggih, Nyelempet insyaallah. kalau jalan. Nah, itu Pak Nur. Kita kalau bisa mewakafkan tanah yang terbaik. Ini contoh lain juga. Ini Mas Jardan, nggak ada Mas Jardan. Bu Wahyu, ini contoh lagi. Pak Bu Wahyu ini niat mau mewakafkan Bu Wahyu, sepeda motor. Nah, kalau bisa ya sepeda motor terbaik di rumahnya. Ojo sing sepeda motor sing bobrok, nggih Bu nggih. Oke, nggih, tolong Syukur-syukur belikan nggih Bu sepeda dulu nggih. motor sing Jenengan anyar. belikan yang bagus nanti Loh, saya wakafkan. makanya syukur-syukur ini. Syukur-syukur jenengan bisa wakaf sepeda baru lah. Nah, ini nggih. Nah, ini kalau kita mau mengikuti dari ayat tersebut. Ada ini hadis juga ini. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Oh, ini salasin nih. Salah terus juga ini. Sedaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini hadis ini juga hadis yang tadi juga nggih, ini memang ada beberapa redaksi hadis yang mirip-mirip redaksinya. Bermacam-macam. Yang tadi kan idza mata ibnu Adam. Kalau ini idza matal insanu in qata'a amaluhu, ini salah ketik lagi nih. Soalnya pakai HP saya ini. Nih, secara umum maknanya ini ya 3 ini, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, di dalam hukum sistem hukum nasional, wakaf ini telah diakui dalam hukum positif di tanah air kita, yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat, ini sebenarnya ayat 1 ini Bu. Gimana kok jadi 2 ya? Ngetik. Tolong nanti distipo ini Bu ya. Ini sebenarnya 1 ini. Saya hafal ini yang ini tadi. Bahwa negara menjamin kebebasan beragama, termasuk melaksanakan hukum Islam ini. Nah, hukum agama kita diantaranya adalah wakaf. Nah, maka wakaf ini dengan sendirinya sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu wakaf ini juga sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Oh, ini juga ini ditipu ini seharusnya. Wakaf. Ini seharusnya ini yang 1. Kemudian juga ada PP nomor 42 tahun. Ini sebenarnya lanjutan yang bawah itu, Bu. Pakai HP ini jadi salah tulis semua ini. Ini kemudian juga ada PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang. Nah, kesimpulannya, wakaf termasuk hukum perdata Islam yang diadopsi oleh negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, ini jadi undang-undang ini khusus mengatur wakaf Indonesia. Ini diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Di mana pokok-pokok pengaturannya disebutkan tentang definisi wakaf, rukun dan syarat wakaf, peran nazir, harta benda wakaf. Definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun, nah ini ya Allah, ya apa sih? Definisi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, wakaf adalah pembuatan hukum wakif. Perbuatan. Hah? Perbuatan. Perbuatan itu nggih. Oh iya, perbuatan. Perbuatan hukum wakif nggih. Orang yang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu rukun dan syarat wakaf. Mana tadi ya? Lalu rukun dan syarat wakaf. Ada wakif, ada nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nazir, pihak yang menerima amanah untuk mengelola wakaf. Harta benda wakaf adalah objek yang diwakafkan. Ikrar wakaf yaitu pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya. Peruntukan wakaf yaitu tujuan penggunaan harta wakaf sesuai syariat dan undang-undang. Lalu peran nazir, yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Lalu mengawasi dan melindungi harta wakaf. Nah ini jangan sampai ini diserobot oleh orang ini, perannya wakaf ini. Termasuk bahkan oleh keluarga dari wakif ini, biasanya ahli waris ini. Nah, insya Allah nanti saya akan membahas ini studi kasus tentang ahli waris ini. Lalu yang terakhir melaporkan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Badan Wakaf Indonesia. Terus yang terakhir yaitu harta benda wakaf. Harta benda wakaf ada dua, harta benda tidak bergerak, harta bergerak. Yang tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang melekat pada tanah. Kalau yang bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual atau HKI, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai syariah. Ini pokok-pokok pengaturannya ini. Lalu ini PP. Harta benda wakaf. Sudah lah. Lalu dasar hukum wakaf ini juga ada PP nomor 42 tahun 2006. Yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Yaitu mengatur pendaftaran wakaf, peran BWI, dan tata cara pengelolaan. Pendaftaran wakaf yaitu pendaftaran dilakukan agar harta benda wakaf memiliki kepastian hukum, seperti melalui akta ikrar wakaf atau AIW. Ini tadi disebutkan sama Bu Im, yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Setelah itu, harta wakaf didaftarkan ke Kementerian Agama dan instansi terkait, misalnya Badan Pertanahan Nasional untuk tanah wakaf. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melindungi harta wakaf dari sengketa, penyalahgunaan, atau peralihan yang tidak sesuai syariah. Yang kedua yaitu peran BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini BWI dibentuk sebagai lembaga independen, bukan bagian pemerintah. Untuk apa? Untuk mengawasi, membina, dan memberdayakan pengelolaan wakaf. Memberikan izin atas pengalihan atau penukaran harta wakaf bila diperlukan. Mengembangkan potensi ekonomi wakaf agar lebih produktif dan bermanfaat bagi umat. Ini BWI juga menjadi pusat koordinasi nazir di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu tata cara pengelolaan. Ini nazir wajib mengelola harta wakaf sesuai peruntukannya dan prinsip syariah. Ini pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara konvensional seperti mana tadi? Seperti kayak mau mana tulisannya mau? Seperti bangun masjid, madrasah, makam, produktif seperti usaha bisnis syariah, investasi halal, pertanian, properti, atau lembaga pendidikan. Ini nazir wajib membuat laporan kepada BWI atau Kementerian Agama secara berkala. Tata kelola wakaf harus berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.
profesionalisme. Allah Rabbi. Perubahan dan penguatan regulasi. Jadi di sini ada undang-undang nomor 2, ini kok nomor 11 tulisannya, ya Allah. Ini Bu, sebentar-bentar. Ini kok saya pindah di Dewi di dalam ini saya pindah, Pak. Saya pindah, lah kok berubah semua, tak pindah di tab ini. Ini sebenarnya di HP ini ada. Ini saya pindah kok jadi berubah semua tulisannya juga. revisi Itu dan bisa aja Ibu, apa namanya, diubah jadi PDF. Setelah jenengan ubah jadi PDF, kemudian dipresentasikan, insya Allah nggak lari-lari. Tapi kalau sudah dijadikan PDF masih lari-lari, berarti sebelumnya sudah lari-lari gitu. ini lari sebelum Lah kalau ya, PDF 1000 kemudian dijadikan PDF, sudah lari dijadikan PDF, sudah ini. lah iku kok selalu lari-lari lah, kok tulisannya berubah loh, anehnya kan gitu. Iya, soalnya kan senam aerobik makanya lari. Oke Pak Oh, Faisal, selamat beraktivitas. ternyata benar Bu. Tak kira nomor 2. Matur nuwun, Alhamdulillah, minta maaf. Oke, oke Nggih, Pak. Diamanilah Pak Faisal. Terima kasih, amin. nggih. Ini melanjutkan nggih. Ini perubahan dan penguatan regulasi. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 11 laras ini tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Ini di mana wakaf dipandang sebagai instrumen kesejahteraan sosial nasional. Terus wakaf, oh ya kan tulisannya berubah, kok beda ya Mbak yang aku bikin di sini. Oh iya benar, nasional. Bukan sekedar ibadah pribadi. Maksudnya di sini yaitu wakaf ini dipandang oleh negara Indonesia, oleh undang-undang kita, yaitu oleh DPR, Presiden, terus dan seterusnya itulah. Maka wakaf ini bukan sekedar ibadah pribadi, tetapi memiliki potensi sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Maka di situ juga jangan nopo nggih istilahnya ojo suudon nggih. Kita justru ini harus berhusnudon ini bahwa pemerintah ini benar-benar ingin melindungi pelaksanaan dari ibadah wakaf ini. Jadi ini bukan sekedar ibadah pribadi tapi juga ibadah sosial yang manfaatnya juga jauh lebih luas. Ini juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini terkait dengan peran BWI dan Basnas. Nah, ini Basnas. Kok gak bodoh nih ya Allah sih? Apa sih? Nah. Oh, nggih leres. Di mana ini wakaf? Wakaf diperkuat melalui sinergi kelembagaan dengan zakat atau BWI dan Basnas agar lebih berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan serta kenaikan kualitas pendidikan deh dan pemberdayaan ekonomi umat. Lalu wakaf dalam kompilasi hukum Islam atau HKI. HKI? Apa? Oh, KHI. Oh, keliru kok HKI. HKI lah kita ya. KHI. Kompilasi hukum. Kompilasi. Nggak kompilasi. Kandani kok. Kandani lek pakai HP itu hilang semua, rusak Kandani semua. kok. Iki bukan karena lari-lari sampean kurang aerobik iki. Kompilasu itu tulisannya ini malah. Kompilasi hukum Islam atau KHI. Di mana ada buku 3 loh, KHI lagi tulisannya. Benar ya, KHI. Nah, diinstruksikan oleh Presiden nomor 1 tahun 1991, yaitu tentang bab wakaf, pasal 215
sampai dengan 224. Yang intinya dijelaskan mengenai definisi wakaf, rukun dan syarat tegas, nazir resmi, harta wakaf luas, prinsip kekekalan. Ya Allah. Definisi jelas, maksudnya wakaf sebagai amal jariah yang kekal, rukun dan syarat tegas sesuai syariat dan hukum negara. Nazir resmi, maksudnya diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola. Harta wakaf luas, yaitu mencakup tanah, bangunan, uang, hingga aset bergerak. Prinsip kekekalannya, yaitu tidak boleh dialihkan kecuali dengan alasan syar'i dan hukum. Nah, ini posisi wakaf dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, wakaf ini merupakan lembaga keagamaan sekaligus lembaga hukum yang diakui oleh hukum Islam, hukum nasional, praktik sosial masyarakat. Nah, ini ada suatu kasus ini. Wakaf, ini kayak Bu Wahyu tadi nih. Wakaf tidak didaftarkan secara resmi. Ini kasusnya ada seorang dermawan mewakafkan sebidang tanah madrasah, tapi tidak dibuatkan akta ikrar wakaf atau AIW di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Setelah ia wafat, nah ini ahli warisnya mengklaim tanah tersebut sebagai warisan. Ini permasalahannya, apakah wakaf itu sah? Kalau menurut Bapak Ibu napa nisa napa mboten niki? Bu, Kenapa Bu Dewi? ini loh ada kasus seperti ini, kira-kira wakafnya itu sah napa mboten ini? Sebenarnya kalau dari segi hukum belum sah, tapi kalau dari segi Islam wis sah yo. Ada wakaf, pewakif, dan yang diwakafkan. Jadi kan mau dianalisis dari segi yang mana? Sama dengan nikah siri. Lek tekan ngono ki Pak Nurali jan sewago. Iya, langsung nyambung masalah nikah siri Pak Nur iki. Padahal itu cegluk ini mau. Mm-mm. Nah, ini ternyata nah, solusinya ini ada di bawah ini. Betul kata Bu Wahyu. Nah, ini secara fikih wakaf tersebut sah jika telah diikrarkan dengan niat wakaf yang jelas di hadapan saksi dan sudah diterima oleh pihak penerima nazir. Nah, ini ada namunnya secara hukum positif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32, wakaf baru memiliki kekuatan hukum setelah dibuatkan AIW dan didaftarkan ke Kementerian Agama. Ini solusinya, yaitu madrasah perlu mengajukan legalisasi wakaf melalui kantor urusan agama atau KUA setempat agar sah secara administratif. Lalu ada kasus yang kedua, nazir menjual aset wakaf. Ini nazir menjual sebagian tanah wakaf karena menganggap hasil penjualan bisa digunakan untuk membangun fasilitas baru yang lebih bermanfaat. Ini masalahnya, apakah penjualan tanah wakaf dibolehkan? Kira-kira boleh nggih Bu nggih? Kok kayak pelajaran Bu Wahyu dulu itu ya? Nggih. Fasilitas baru. Apakah penjualan tanah wakaf diperbolehkan? Oh, yang perbedaan pendapat dari para ulama itu ya? Ulama, mazhab, perbedaan mazhab ya. Ini berarti menganut mazhab. Oh, Hanafi ini. Aku sampai hafal ya. Aku kurang hafal yang itu Bu. Aku karena ya itu ini Hanafi ini. Ini ya. Iya tergantung dari mazhab mana. Nah ini Nah kalau solusinya itu menurut Undang-Undang Indonesia kan nggak boleh ya. Ya, tidak diperbolehkan menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini. Tapi ada kecuali Bu, tanah wakaf tersebut tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukannya. Dan izin tertulis dari Menteri dapat izin tertulis dari Menteri Agama. Dalam fikih menjual wakaf disebut istibdal wakaf. Nah, hukumnya boleh dengan syarat maslahat lebih besar dan dengan izin otoritas. Nah, kalau apa itu namanya diperbolehkan berarti ini menganut mazhab Hanafi.
Kalau Syafi'i Emosi nggak ya. boleh samsek soalnya. Oh, kenceng ya Bu ya. Oh iya kencang. Nggak bisa setel kendo ya. Pokoknya kencang ya Syafi'i guys. Iya. Ini sebagai penutup, wakaf sebagai amal jariah yang bernilai ibadah. Undang-undang memberikan kepastian hukum dan perlindungan. Urgensi penguatan peran nazir dan PWI. Oh, selesai, Ci. Alhamdulillah, terima kasih, thank you. Nggih, demikian Bu Ibu presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ada yang mau menambahkan atau mau sharing, ayo monggo, persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada tambahan, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3 ya? Atau Jadi Bu, saya mau bertanya Bu. Ya gantian Pak Nur. Kok Bu Dewi ndredeg lah aku sing takok. Lah wong bahasane koyok ngono iku lho Bu lek jenengan iku. Aku mesti buka Oke. kamus dulu. Ya, bisa buka kamu sih. Yuk. Perkata, buka kamusnya perkata. Oke, baik saya Bu. Nggih, monggo Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kami menyimak apa yang dipaparkan oleh Ibu Dewi dan alhamdulillah pula banyak pengetahuan yang kami terima. Namun ada beberapa yang kami kurang paham, mohon dijelaskan mungkin Ibu Dewi atau teman yang lain atau nanti terakhir pada Ibu kesimpulan apa. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah peran nadir. Tidak tahu di halaman berapa itu disebutkan peran nadir itu mengelola, salah satunya ya, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi, melaporkan pengelolaan wakaf kepada Badan Wakaf atau BWI. Harta benda itu aja. Jadi peran nadir itu ada satu melakukan administrasi, oke, mengelola. Nah, yang ini yang ingin kami tanyakan, peran nadir itu mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuannya. Misalkan dia mewakafkan tanah, ditujukan supaya dibuat lembaga pendidikan. Nah, berarti pihak nadir menyelenggarakan itu. Menyelenggarakan wakaf itu untuk digunakan untuk pendidikan. Pertanyaan saya, apakah nadir itu sama dengan yayasan? Karena untuk mengelola pendidikan itu yang mendapatkan izin itu yayasan. Dalam hal ini termasuk badan apa tadi pelajarannya Muhammadiyah sebagai badan apa Bu? Badan hukum Bapak. Sebagai badan hukum. Nah, salah satunya yang ada badan hukumnya adalah yayasan. Jadi misalkan mau mendirikan masjid, kalau tidak ada yayasan, maka izinnya tidak keluar. Harus ada lembaga itu. Nah, bagaimana? Padahal mendirikan yayasan itu salah satunya juga mengelola dan mengawasi serta merawat dan seterusnya harta wakaf itu, kalau itu dalam bentuk wakaf. Ini bagaimana peran nadir akan bertumpang tindih dengan yayasan. Bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bu Dewi. Saya sambung atau bagaimana Bu Dewi? Ya, aku cuma sedikit aja. Oke. Mungkin jenengan nanti menambahkan Bu. Loh, Atau enggak, mungkin saya mau nanya ini, memperbaiki. bukan Oh, menambahkan. apa? Ya wes, iya Bu, gak apa-apa wes, jenengan dulu. Oke, oke.
Terima kasih atas presentasinya Bu Dewi. Nah, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Begini, bentar. Tak pilih. Sambil mau dua apa satu, Bu? Buan aja akeh-akeh, nanti diskusi nih pengalaman-pengalaman ngono lho, Bu. Oke, siapa yang mengevaluasi kinerja BWI ini, Bu? Eh, apakah ada mekanisme check and balance terhadap lembaga independen ini? Oh, apa ngono kuwi? Ayo. Ayo, maksudnya Siapa gini, yang siapa siapa yang yang apa tadi? mengevaluasi kinerja BWI? Kemudian, apakah ada mekanisme check and balance terhadap lembaga ini? Gitu loh. Dan Check and mengapa balance waktu itu apa? Check and balance itu apa? Ayo. eh balik mana nang pelajaran ini semester kemarin check and balance itu intinya check and balance itu kayak begini loh. Saling 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 mengecek gitulah bahasa bahasa mudanya. Oh, Nggak ada apa oh. ya namanya kalau no, itu loh Bu apa namanya di sekolah itu ono pengawasi itu loh apa ya namanya. Oh, mau ngerti Kalau Mbak. di bank syariah mungkin seperti Dewan Pengawas Syariah gitu ya, Bu. Ya 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 Ibu. Jadi check Oh, and balance itu kan sebenarnya kalau di hukum tata negara itu sistem pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan gitu ya. Jadi untuk mencegah yang ini terlalu kuat dan yang itu perlu diperlukan check and balance itu kalau yang di hukum tata negara gitu. Kalau di sini ya pengawasan gitu loh untuk saling mengawasi biar nggak apa namanya nggak terjadi penyelewengan maybe begitu. Gampang kan Bu Dewi? tadi Pak Sinten, Pak Nurali nggih. Tadi pertanyaannya Pak Nurali. Apakah Nazir itu juga termasuk yayasan, Pak ya? Apa perannya juga sama dengan yayasan apa tadi, Pak? Kok lali aku nggak tak catat. Apakah peran Nadir itu tidak bertentangan, tidak bertumpang tindih dengan peran yayasan dalam pengelolaan wakaf? Nah, itu Pak. Pripun, Pak? Kok saya belum tahu ini, Pak? Kalau setahu saya ya untuk apa Nazir itu ya untuk ini aja, apa tadi? Mengelola. Mengelola, ya itu. Tetapi kalau untuk itu saya kurang tahu ya, Pak ya. Nadir mengelola, mengawasi, Mengawasi mengadministrasi dan tadi, iya, yang itu tadi saya sebutkan tadi. Nggih. wakaf itu. Kalau bertentangan dengan yayasan, Sedangkan yayasan perannya ya seperti itu, Ibu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran yayasan dengan peran wakaf kok kalau tumpang tindih begitu? Terima kasih. Penjelasannya bagaimana? mungkin ada yang mau ini, Bu Wahyu, mau membantu saya? Pak Soalnya itu Pak Agung yang mau rata-rata membantu Bu tadi bersuara. rata-rata ini yang saya tahu memang itu puasa gitu ya, Pak ya. Kayak yang bertanggung jawab. Setahu saya kan itu aja. Kayak yayasan itu hanya sebagai kayak apa ya? Nama. Yayasan perannya sama seperti Nadir itu. Iya, ya untuk hanya namanya aja, Pak. Mungkin apa itu istilahnya, Pak? Soalnya ya setahu saya itu apapun keputusannya di dalam yayasan itu ya tergantung kalau wakaf ya apa kata Nazir gitu, Pak.
Kayak yayasan, yoi, rata-rata juga begitu. Aku kok tambah bingung, Pak. Mungkin Nanti Bu biar, Ayu. nanti Soalnya biar yang saya tahu itu memang ya begitu, Pak. Yang saya tahu itu ya Nazir itu merasa ya kayak pemilik yayasan. Jadi keputusan apapun ya beliaunya. Terkadang beliau ya nazirnya itu. Nazirnya kan nazirnya kan di bawah BWI. Maksudnya ikut regulasinya BWI ya. Kalau nazir gitu. Nah, kalau misalnya nazirnya itu adalah pemilik yayasan ya wis. Ya apa jari nazir? Apa sih? Soalnya, Kok sedewe yayasan dulu soalnya Pak maksudnya Pak. iya, Gitu kan. sendiri Kayak yayasan sedewe ratusan yayasan. yang Oh. jadi nazir itu, Pak. Nah, terus gimana ini? Jadi apa jari nazir, Lek? Setahu saya, soalnya kakak saya ini juga yang punya bukan yang punya, apa itu namanya? Itu, nggih, Mas Rayagung mungkin mau menambahkan. Mengajar ngaji wa idana. Oh, ini Pak Agung. Tadi pripun, kan Pak? Tempatnya pertanyaannya Pak Pak Nurali Nurali, pripun, Pak? pertanyaan Pak Nurali tadi kan gimana? Ya, tadi itu loh, Nazir, Nazir Mbak Heeh. Yayasan. Itu Pak Nurali, coba Pak Nurali diulang lagi, Pak Nazir Nur. sama itu Sak Nurali diulang keluhan. Penazir Terus. itu adalah mengadministrasi harta wakaf Oke. dan mengelola, mengawasi dan memanfaatkan harta wakaf. Oke, itu nazir. Kemudian ada namanya yayasan. Yayasan itu perannya banyak, termasuk seperti perannya nazir. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan adanya dua peran itu? Yang saling, Sedangkan Oh, berarti yayasan itu mungkin didaftarkan di BWI sebagai nazir, Pak. ya bisa jadi. Karena kalau nggak didaftarkan di BWI sebagai nazir, nggak boleh mengelola loh sebenarnya. Mungkin uangnya disuruh oke, ngelaporkan apa. iya, itu KBW menjadi bukan yayasan ya, menjadi Iya. nazir. Iya, mungkin ya. Gitu. Maksudnya gini, kalau dia sampai bisa mengelola dan wes pokoknya itu malah ngurus administrasi, mengelola harta wakaf itu berarti dia sudah terdaftar di Nazir. Kalau belum, berarti kita laporkan sampai lapor no Pak. Udah terdaftar no BBI gitu loh. Kok timbang sampai ditangkap gitu Oh, kan? ini serius ya. Mm-mm. Saya tanya, kurang paham saya, makanya saya tanya. Masalahnya gini, perlu diketahui bahwa nazir itu tidak serta-merta berdiri sendiri, kemudian atau didirikan atau diangkat oleh BWI, bukan. Nazir itu dibentuk, dipilih oleh yayasan. Ngaten lho. Jadi personil nazir itu dipilih oleh yayasan, kemudian diserahkan kepada KUA untuk disumpah bahwa beliau ini ketua sekretaris bendara ini sebagai nazir yang disahkan, disumpah oleh kecamatan, disahkan oleh BWI. Terus. Jalanan nazir ini mempunyai kewenangan dalam bentuk administrasi, dalam bentuk pengelolaan, mengawasi, pemanfaatan, dan seterusnya tentang wakaf tersebut. Mm-mm. Kemudian yayasan itu, nah kan satu tim sendiri. Dengan dibentuknya nazir berarti ada tim yang namanya yayasan. Ternyata yayasan itu perannya juga lebih seperti itu, bahkan melebihi dari itu. Nah, saya akan jadi tumpang tindih. Saya belum betul mohon pencerahan. Jadi bukan saya ngetes, bukan jadi pencerahan bagaimana terjadi tumpang tindih di sini. Kalau Gimana Bu Dewi? kalau oke, tapi tidak menutup kemungkinan tidak sinkron. Aku ini nazir disumpah oleh KUA dan disahkan oleh BWI, berhak mengelola. Tapi Sementara tapi yayasannya itu gitu ya, maksudnya lebih menguasai gitu kan maksudnya gitu kan. Nah, lebih tugas yayasan memang sama seperti nazir itu.
terjadi. Kalau sama oke, kalau Orangnya itu ada di yayasan. ya otomatis toh, wong itu diangkat oleh yayasan. Tapi Oh gitu. punya peran yang sama dengan yayasan. Lulang lama aja nih. Oh iya. Ngelunjak akhir. Padahal Melunjak dia ya Pak ya. padahal dia diusulkan oleh yayasan gitu loh. Kalau sama ndak ngelunjak oke podo, yakin edw podo-podo gitulah. Ini untuk menjaga percekcokan seperti itu. Saya ingin tahu bagaimana perannya ini. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar di BWI dan yayasannya istilahnya cawi-cawi gitu ya Pak Nur. Maksudnya lebih menguasai daripada si Nazir itu gitu kan. Lah yayasannya kan apa itu namanya? Karena dia merasa memiliki yayasan ya. Itu kan menyalahi aturan gitu. Bu Mila apa tidak ada KPK di BWI Bu Mila? Nah, nanti akan nyambung dengan pertanyaannya Bu Wahyu. Heeh. Apa tidak ada KPK? Makanya itu pertanyaan jenengan tadi saya sambungkan dengan pertanyaan saya menyambung menjadi satu. Siapa sih ngawasi? Yang ngawasi ini loh siapa gitu loh. Nah, nanti kan itu Bu Wahyu heeh. ada, itu jawaban itu sudah ada. Siapa yang ngawasi sudah ada. Ada. Yang presiden, yang tertinggi presiden itu ya. Terus Kementerian Agama bukan? Ini Kementerian Saya itu. Oh, ternyata KPK juga. jangan belok ke sana dulu supaya yang fokus di peran Nadir dengan peran yayasan, yang Tupatinde penjelasannya bagaimana. Nah, itu aja. Nah, nanti terkait dengan itu akhirnya gitu loh. Ini yang saya tahu di BWI itu juga ada pengawasan internal loh Pak. Ini Dewan Pengawas BWI. Ya, Nggih. sama dia. Tentunya ya nanti tidak usah menjelaskan. Itu saya mungkin bisa menjawab. Nggih. Mayumi Pastinya ada Pak. Nanti pertama ada sudah betul. Yang diawasi kedua kalau ada apa yang menyeleweng bisa jadi itu Pak masuk itu Pak. ketiga tadi. Coba ulang. Oke, mungkin ada masukan dari yang lain atau dari langsung dialog ke Ibu Mila. Iya, bentar. Pak, ini PPT-nya saya share. Ini BWI diawasi oleh Presiden secara struktur dan dibina oleh Kemenang, Bu. ya Kemenak Pak ya. Ya, kalau itu yang Kemenang sudah ada strukturnya sudah. Oh, Kalau ini pertanyaannya ada Bu Wahyu, Kemenang. bedanya diawasi mbak dipantau itu apa Pak? Kayak menurut penjenengan. Dia ngawasi ya Persamaan pantau. kata. Sinonim persamaan kata podo wae. Doai. Soalnya ini BWI ini kok diawasi oleh presiden, terus dipantau oleh auditor serta masyarakat secara moral dan publik. Oh, ya. Mungkin kayak gini loh Bu, ada hierarkinya gitu ya. Maksudnya kalau apa tuh yang tadi dipantau oleh siapa? Belum. Itu. Kalau yang mantau ini auditor. Ini Auditor. serta Auditor apa? masyarakat, sama ya ada masyarakat, ya publik juga itu. Ya kan, khusus. Dalam bentuk apa? Maksudnya itu kelembagaannya apa? Sambil lihat-lihat ya mantau kira-kira ada penyelewengan apa enggak, mungkin kayak gitu. Ada masalah atau enggak kayak di masa yang Pak Nurali gitu nih. Oh, terus habis itu biasanya dikembalikan ke pemerintah gitu kan. Maksudnya. Kan fungsinya sama dipantau dan diawasi gitu kan. Ya langsung ke pemerintah ya rodo itu Bu, mesti ya ke Kemenak dulu, kantor itu baru laporkan ke atasan gitu. Monggo Bu Mila mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Nurali terkait dualitas antara yayasan dan Nazir by BWI. Soalnya 11-12 itu ya Bu ya. Oh. Nah, soalnya kalau saya jadi nazirnya, aku mengundurkan diri tekan yayasan kakek cocok. Syah. Ini tadi saya baru
cari-cari. Ini perbedaan nazir dan yayasan. Kalau yang nazir pengertiannya adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif dan syariat Islam. Sedangkan kalau yayasan adalah badan hukum non-profit yang didirikan untuk kegiatan sosial, keagamaan atau kemanusiaan sesuai UU No 16 tahun 2001, UU No 28 tahun 2004. Kalau dasar hukumnya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 42 tahun 2006. Sedangkan kalau yayasan UU No 16 tahun 2001 dan UU No 28 tahun 2004 tentang yayasan. Fungsi utama kalau nazir adalah menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya terus mengalir. Sedangkan yayasan fungsi utamanya adalah melaksanakan program sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan dengan dana dari donasi atau aset yayasan. Sumber aset kalau nazir adalah aset berasal dari wakif, pemberi wakaf, dan tidak boleh dimiliki pribadi. Kalau yayasan, aset berasal dari pendiri atau sumbangan pihak lain dan menjadi milik yayasan, bukan wakaf. Sedangkan kalau kepemilikan harta, kalau di bagian nazir, harta wakaf tidak dapat dialihkan atau dijual karena menjadi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat. Sedangkan kalau yayasan, harta yayasan milik badan hukum yayasan dan bisa dialihkan sesuai ADART selama untuk tujuan sosial, bukan pribadi. Pengawasan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia, sedangkan kalau yayasan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kalau status hukum bisa berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Selalu berbentuk badan hukum. Gitu ya kalau saya searching tadi nih. Nah, kalau tadi untuk apa? Oh, nanti lagi ya. Begitu Pak Nurali yang saya dapat ya. Berarti itu Bu, kalau ada sinkron, dilihat ini yang benar ini yang pihak nazirnya, tugasnya pihak nazirnya atau yang yayasannya ini ya Bu ya? Pihak nazirnya kalau mengelola wakaf ya. Oke. Mboten maksudnya Pak Nurali ini seandainya ada sinkron. Nah ini sinkronnya dalam hal apa? Kalau wakaf ya berarti kan peran nazirnya yang lebih itu ya Pak ya? Ya Bu ya? Iya betul. Berarti yayasannya ini sing rodok iku Pak Nur. Melok-melok cawe-cawe tentang wakaf nonton Pak nggih. Ya Bu nggih. Laporkan Pak Nur. Nah, kami ini mempelajari, gitu loh ya. Jadi, oke, ini bagus ya. Sekarang masih ada, saya ingin penjelasan lagi. Bu Mila. Ya. Peran nazir sudah jelas sama dengan yang disampaikan oleh Bu Dewi. Bu hilang. Yang tadi perbedaan itu bagus itu. Oh, perbedaan tadi. Oke, peran-perannya masih. Saya mau carikan bahan yang lain maksudnya. Tadi yang peran nazir. Nah, itu masih perlu penjelasan kayaknya itu. Nah, itu ya. Yang peran fungsi utama menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya terus mengalir. Sedangkan yayasan melaksanakan program sosial, pendidikan, keagamaan, bahkan itu lebih luas dari nazir, gitu loh. Ya kan? Yayasan itu lebih luas dari nazir. Nah, pertanyaan saya, padahal begitu wakaf itu diserahkan kepada nazir, kemudian nazir ini tidak serta-merta bisa mendirikan sekolah atau tidak bisa serta-merta mendirikan masjid kalau wakaf itu untuk masjid. Karena untuk itu nazir masih perlu yang namanya yayasan. Nah, begitu ada yayasan, nazir ini ternyata berhak, oh baik, tak serahkan yayasan A. Nah, berarti diserahkan kepada yayasan A. Nah, kalau diserahkan kepada yayasan, maka yayasan itu akan melaksanakan program sosial subpendidikan atau masjid sosial itu termasuk. Perannya berarti kan sama. Nah,
terus akan terjadi perbedaan. Apa perbedaannya? Masjid ini tak buat seperti ini. Ada ininya, ada ininya. Kemudian pihak Nazir merasa berkuasa, nah, karena punya kekuasaan di situ, undang-undang. Aku tidak setuju, aku harus begini. Itu akan terjadi deadlock. Kalau seperti itu bagaimana? Itu yang perlu penjelasan, Mas. Monggo, terima kasih. Iya. Kalau menurut saya ya itu sih Pak, harus musyawarah itu antara Nazir sama yayasan. Sama pewakifnya ya. Tujuannya wakaf, misalnya wakaf tanah, ya diperuntukannya untuk apa gitu kan. Harus apa ya. Kalau ada perselisihan kayak gitu kan berarti harus dimusyawarahkan ya Pak ya. Nah itu antara Nazir sama yayasan ya berarti emang harus apa? Harus komunikasi. Baik. Itu ya Pak ya. Iya. Kalau saran saya. Kalau boleh saya mengkritisi, Ya dalam boleh. memberikan wewenang itu, maka seyogianya tidak serta-merta langsung menjaga, mengelola, dan seterusnya seperti itu. Ini kritisan saya secara pribadi. Saya kurang paham banget tentang hukum. Tapi saya orang lapangan gitu loh ya. Jadi kritik saya terhadap undang-undang yang memberikan hak kepada Nazir itu terlalu tinggi kalau boleh saya katakan. Jadi kurang sinkron mestinya atau ditambahi menyesuaikan dengan program yayasan. Itu. Karena apa? Sebelum ada Nazir yayasan sudah ada. Dan orang akan memberikan itu tidak serta-merta kepada Nazir. Tapi aku memberikan ini kepada yayasan itu karena percaya. Dalam hal ini misalkan mau. Nah, sementara Nazir itu karena punya wewenang seperti itu bisa serta-merta seenaknya. Bisa jadi seperti itu. Syukur kalau sinkron sama tidak ada masalah. Tapi dengan adanya undang-undang memberikan hak yang seperti itu, potensi itu ada. Nah, ini yang harus saya secara pribadi. Pak, tapi itu nazirnya dari orangnya yayasan atau bukan? Nazir itu terserah. Nazir itu diangkat, dipilih dan diusulkan oleh yayasan. Tapi begitu begitu diusulkan, disahkan disumpah oleh KUA. Terus setelah disumpah, disahkan oleh BWI bahwa ini sudah sah, sudah resmi sebagai nazir. Begitu sudah disahkan, mempunyai fungsi utama seperti itu yang sama dengan yayasan. Kalau sama dimusyawarahkan iya Pak. Iya betul. Tapi ternyata setelah diangkat berbeda pendapat gitu nggak Pak? Itu akan terjadi. Kenapa? Iya betul. Wakaf itu sudah niatnya memberikan kepada yayasan A. Ya betul. Tapi karena punya fungsi yang menyamai dengan yayasan itulah, itu kritik saya kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah ini kalau penjelasan musyawarah ya pasti. Kalau deadlock bagaimana? Tetap itu akan ramai terus kalau sampai deadlock. Di bawah ranah hukum pun ya sama-sama kuat, gitu loh. Jadi boleh saya katakan bahwa mengesahkan nazir itu menambah masalah. Nah, terus kalau yayasan itu Pak, yayasan ketuanya yayasan berarti kalau ada yang wakaf dikasihkan ketua yayasan kan Pak? Ini kan barusan aja tahun 2006. 5 bagi 17 itu. Kan yayasan itu jauh sebelum itu. Tahun 1914 Muhammadiyah disahkan. Bahkan setelah usaha merdeka ya yang terbaru juga haknya yayasan itu persis semua yang ada di Nazir itu, gitu loh. Ya ini kritikan aja. Jadi kita tidak kepada mengambil keputusan berubah tidak. Ngapunten itu.
yayasan pribadi, terus nazirnya keluarga. Nggak ada, Ya, Pak. Bu. Yayasan itu ya lembaga sudah. Mau pribadi atau apa itu terserah. Artinya itu lembaga sudah. Mau ya yayasan pribadi, pribadi itu pun artinya ya pribadi dengan beberapa keluarga. Ya. Tapi kalau umum ya melibatkan di luar keluarga itu pun juga boleh yayasan itu. Betul. Atau Kayak orang nanti coba saya ajukan mungkin bisa mengundang orang BWI ya Pak untuk jadi kalau pembicara. orang Jadi kan BWI, biar kalau orang menarik BWI, ya. Jadi kan biar yang apa terjun lapangan gitu loh. Tahu terkait kalau orang itu. Udah. cuma ibu seperti itu, dia itu tugasnya Kuliah praktisi. Nah, saya Bagus setuju, itu. Bu. Tapi Betul. Nggih, teman-teman HKI semuanya harus ikut gitu. betul-betul. Nanti coba saya coba soundingkan dulu. Mahasiswa reguler ikut juga nggak apa-apa sih gitu. Iya, Maksudnya, nggak saya, apa-apa. saya Tapi kalau setuju di misalnya offline gitu Bapak Ibu bisa rawuh. insya Allah bisa, Ibu. Oh, nggih, nggih. Sesuai Siap, siap. apa yang penting tidak bentrok dengan jadwal yang lain, Bu. Nggih, Oh nggih, iya. nggih. Hmm. Nggih, siap, siap. Monggo ya, dilanjut Bu Dewi. pertanyaan yang kedua. Siapa yang mengawasi peran BWI tadi ya Bu Wahyu? Loh, aku sampai lali Lali nih, tak pertanyaanku catat loh, lali. apa? Nanti jawab Bu Pengawas Dewi. apa tadi? Gak tak jawab jenengan Pak. Bu Dewi, boleh saya bantu jawab? Nggih, monggo. Pertanyaan singkat, siapa yang mengawasi mengevaluasi Mengevaluasi. kinerja BWI. Apakah Namanya ada mekanisme check and balance terhadap lembaga BWI? Y? Jawabannya adalah Kemenak. Karena BWI diangkat oleh Kemenak. Tapi independen. Sama dengan di lembaga, kalau namanya dulu ada namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang bebas. Ya ini BWI itu di situ. Jadi tidak terikat dengan Kemenak, tapi diangkat oleh Kemenak. Disahkan oleh Presiden. Tuh, ya. Diangkat sama. Nazir itu dipilih oleh yayasan, tapi yang mengesahkan, yang menyumpah bukan yayasan, siapa? KUA. Terus yang mengesahkan siapa? BWI. Oh, gitu Yang Pak. yang mengesahkan Nazir itu di situ. Lah, begitu pula BWI. Siapa yang mengangkat? Yang memilih, mengusulkan, mengajukan personnya itu Kemenak. Dikasih kantor oleh Kemenak, kamu kerja di sini nih ini. Tapi yang mengesahkan Presiden, gitu loh. Nah, terus Yang akhirnya evaluasi KUA. evaluasi KUA. bukan KUA, Kemenak. Jadi Oh, Kemenak. itu Oh, di bawahnya Kemenak. KUA itu sama dengan dalam yayasan kan dalam Muhammadiyah ranting. Nah, gitu loh. Jadi Kemenaknya yang mengawasi tingkat cabang. terus ada Jadi mekanisme check and balance napa mboten? ada di situ dari Kemenak tuh ada sendiri. Ada tim yang khusus untuk ke pengawas badan pengawas ke kemana ke BWI. Di samping yang non formalnya ya masyarakat lihat kalau di sini laporan ya, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wih, Buat tambahkan. Kamu wawasannya luas ini. Saya kalau nggak dapat tugas ini nggak baca ini Bu. Terima Mungkin saya kasih. tambahkan ya, ini ada dalam struktur BWI ada unsur, oh ini saya coba share. Di internalnya, Bu. Internal BWI juga ada. Sorry. Iya, Kementerian Agama. Nah, ini dalam struktur badan wakaf ada unsur pengawas yang disebut secara resmi sebagai Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, di mana fungsi pengawas memang diatur dan dijalankan secara sistematis berdasarkan UNO 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 42 tahun 2006 terkait Dewan Pertimbangan.
berfungsi memberi nasihat, saran, dan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dapat dikatakan sebagai Dewan Pengawas Strategis terhadap arah dan kebijakan umum PWI. Terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang ahli di bidang fikih wakaf, ekonomi syariah, hukum, dan kebijakan publik. Ini dasar hukumnya pada pasal 48 ayat 1 PP No 42 tahun 2006. Nah, selanjutnya tadi ada badan pelaksana ya, yang mana bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional BWI sehari-hari, yaitu meliputi apa aja? Pembinaan nazir di seluruh Indonesia, sertifikasi dan registrasi nazir, pengawasan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf, pelaporan kepada publik dan pemerintah. Dasar hukumnya pada pasal 49 PP No 42 tahun 2006. Itu ya Bu Dewi, saya tambahkan sedikit dari Pak Ali tadi ya. Gitu. Mana tadi? Kok hilang? Pun. Bisa? Mungkin Pak Ya, Nurali terima mungkin ada kasih pengalaman atau Bu foto apa Pak, Mila. tentang wakaf ini Pak Nur. Ya sudah tadi Bu sudah jelas kan. Ya mungkin ada kasus-kasus yang apa gitu Pak. Ini saya juga baru ini Kritis. tahu. Hanya kritikan aja nadir bagi saya itu secara umum. Mungkin ada perlu disimposiumkan, saya setuju itu. Perlu mendatangkan orang BWI, setuju saya. Supaya kita enak itu. Ya mungkin sekarang tidak ada masalah ya, tapi melihat seperti itu, wah ini potensi konflik tuh besar itu. Betul. Tapi pernah Oke, ada kasus seperti itu ya Pak ya? Pak Nurali pernah menemui kasus seperti itu nggih? Banyak kayaknya. Ya Pak Ali ya. Mungkin di lapangan. juga tahu solusinya mungkin Pak. Apa kasus dari kasus Ada. itu mungkin ada yang sudah selesai atau Ini gimana? cuan nih berapa? Itu kan Mbak Nur Solusi bisa musyawarah, tanya Bu Mila tadi terjadi itu musyawarah. Tapi musyawarah itu kan kesepakatan dan terjadi deadlock itu akan terjadi kenapa? Masing-masing punya kepentingan, punya hak, wewenang, diangkat dari nadir. Oh itu tugasku begini kok. Terus lo iya, biasanya kan seperti ini. Nah, tapi enggak bisa itu mesti deadlock. Akhirnya bawa ke hukum. Ya hukum ujung-ujungnya kan tidak sehat, menang-menangan. Tuh, jadi mungkin ya kritikan aja saya kepada bahwa kamu membuat nadir, kamu dalam tanda petik kemenak yang disahkan oleh pemerintah ini, ya itu memicu konflik bisa terjadi. Atau mungkin punya apa yang saya tidak tahu, oh mestinya begini-begini lah, itu yang saya kurang paham. Karena Makanya saya dijadikan senang tugas akhir itu Pak. ya. Jadikan tugas akhir itu, wes, studi kasus. Bu ngono. Wahyu Sampeyan- luar biasa ya. Ya, Langsung terinspirasi gitu kan. Iya dong, monggo Pak Nur. Itu kan Tapi realita bagus, yang bener terjadi di bagus. masyarakat. langsung Heeh. proyeknya langsung Melihat mengawasi dari langsung. apa? Fenomena yang ada ya. Iya, sama kayak yang di kasus hukumnya waris itu kan ada mahasiswa yang melakukan tugas akhirnya di situ karena ada pertentangan hukum adat dan hukum Islam, akhirnya mereka melakukan judul skripsinya adalah itu Mang, pendampingan judulnya, pendampingan konflik kewarisan. Nah, saya Pak Nur sampean gayo iku studi kasus iku Ya, penghakiman konflik ya benar ya Bu Mila ya. salam. Ya betul, Ya. bagus. pengalaman soalnya. Terima kasih, tapi belum mikir tahu. Terus nambah lagi Ini- Bu Wahyu. Ada Yang cerita kasus gitu. itu penjenengan. Nggih. Kami jalan-jalan bersama Ustadz senior di Malang menuju ke pondok pesantren Sidogiri. Kita bertujuh satu mobil. Nah, itu tokoh-tokoh Muhammadiyah dan satu dari tokoh NU yang alumni Sidogiri. Kita datang ke sana ke perpustakaannya. Karena apa? Di Sidogiri perpustakaannya ngalang-ngalai perpustakaan di UIN. Katanya begitu. Makanya saya kepingin tahu, kita mengajukan surat, datang ke sana. Dalam perjalanan, terlepas dari yang tujuan utama, di perjalanan itu begitu masuk komplek Sidogiri, dari teman ini salah satunya selalu, waduh, ini rame, ini potensi kita buat kafe di sini cocok. Terus satunya lagi,
Ya orang ini, selalu orang ini. Begitu masuk, wah ini potensi ekonominya luar biasa ini. Ini nggak usah besar-besar, kita buka kopi. Kopi langsung beber, kloso, bawa kopi laris. Kenapa? Pengunjungnya nggak berhenti-berhenti setiap hari terus begitu. Nah, intinya, terus begitu mau pulang, loh ternyata daerah sana di luar pondok, potensi ekonominya luar biasa. Ini kalau kita buat seperti ini, saya teringat Bu Wahyu, begitu ada kasus, wah ini bisa dibuat tesis. Artinya dari pengalaman orang yang mindsetnya sudah ahli di bidang ekonomi, maka potensi ekonomi yang menjadi Terlihat. begitu pula orang yang ahli di bidang ilmu kependidikan, bagaimana menyelesaikan tugas-tugas akhir, maka oh ini bisa diangkat, bisa menjadi itu. Betul. Bisa melihat peluang, Pak, dan opportunity yang ada. Nah, ya itu Apalagi tugasnya tadi kalau yang Bumila sudah aja. kiri, wah, itu santrinya ada berapa, wali santrinya ada berapa. Mm. 16.000 di Sidogiri 16.000. Jadi setiap hari wali santri yang kunjung itu banyak. Jadi orang katanya buka tikar aja bawa kopi sudah laku itu. Potensi. Betul, Pak, itu saya juga pengalaman waktu dulu di pondok itu juga gitu. Jadi penduduknya itu juga merasakan apa ya, ekonominya juga naik ya. Seperti kayak yang penjahit baju, kalau misalnya santri-santri cewek itu kan sukanya bikin baju, nanti orang tuanya tinggal ke ibu A. Udah tahu itu ibu-ibu wali santri itu pasti udah tahu. Atau misalnya penginapan. Nah, itu kan juga pasti udah luar biasa ya, penginapan kan biasanya kalau bapentanya penuh, nah, kan akhirnya pakai penginapan warga. Selanjutnya bisa dari itu tempat makan kayak bakso atau mie ayam dan lain sebagainya. Karena kan di pondok jarang ya kalau misalnya bakso atau mie ayam kalau di pondok saya maksudnya gitu. Jadi kan sesuatu yang luar biasa ketika orang tua membawakan itu gitu. Apalagi makanan itu sangat luar biasa. Konsepnya pondok itu jauh lebih besar dari sekedar kita punya pikiran untuk kafe, jual kopi dan seterusnya, makanan atau jahit. Seperti pondok anak kami di Mualimin Muhammadiyah. Saya tanya, kami tanya, jadi nggak basa-basi. Waduh, kenapa pondok Mualimin tidak membuat hotel? Setiap Jumat Sabtu itu hotel penuh. Kami kesulitan kadang mencari itu agak jauh hotelnya. Bapaknya direktur Ustadz Ali yang sekarang masih direktur. Bapaknya begini, luar biasa. Kami kalau kami membangun hotel, membangun warung yang kebutuhannya kebutuhan wali santri, maka nanti ekonomi masyarakat itu nggak jalan. Oh, ini yang diluarkan. Jadi aja pondok cukup di situ, konsentrasi di sana, urusan ekonomi, biarlah masyarakat sekitar merasakan manfaat dari adanya pondok dan kunjungan itu. Ini di Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan WR Jogja, seperti itu. Jadi, bagus ya. Biar saling hidup ekonominya. Kan ada itu ya di surat Al-Hasyr ayat 7 yang mana biar harta itu tidak berkumpul di situ aja, biar mengalir gitu. Oke, coba saya absen terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nah. Tadi saya udah hadirkan semua. Bu Wahyu ada, Pak Zardan. Mboten enten nggih. Mbak Nadila. Pak Zardan izin Ibu. Oh. Nggih. Mbak Nadila. Hadir Ustaz ya. Oke, Pak Nur Ali ada. Bu Lita. Tadi sepertinya ada suaranya nggih? Suaranya double katanya. Oh, Bu Dewi, Bu Amarlis tadi sepertinya ada, terus masih ada nggak ya? Ada Itu jadinya, anaknya itu Bu.
Oh, nggih 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 Hmm, siap. diabsenkan oleh putranya Ibu. Oh, nggih. Nah, Hampir, Bu. Pak Faisal. Pak Faisal Nggih. izin tadi Pak itu. Agung Kalau Pak Zardan nggih. izin itu Bu Mila. Azardan aja nggih. Nggih. Apa ada rapat PDM di Kota Batu katanya. Oh, nggih, siap. Pun. Bu, ini saja nih saya juga belum paham ini masalah tentang wakaf ini. Kan ada orang yang ada wakif. Nah ini kan menyerahkan harta wakafnya itu untuk pembangunan masjid dan masjid, pesantren atau usahalah membuat toko lah kayak gitu. Nah setelah itu kan istilahnya eh, yang ada kelebihan, kayak ada kelebihan apa ya, kelebihan ini maksudnya wakafnya ini berupa uang sama tanah. Tanahnya itu dipakai untuk membuat toko. Nah, di situ kan juga ada modal, juga dia yang apa namanya, ya dari wakifnya itu. Nah, kan di situ sudah ada toko, pastinya ada transaksi jual beli juga. Nah, di situ ada laba, ada apa? Ya seperti itulah, Bu. Terus nih uangnya dari hasil penjualan seperti itu masuknya kemana ya? Apa ya masih dipegang nazir itu atau dikasihkan atau gimana ya? Saya kok masih belum paham ya. Oke. Kayak seperti pesantren diwakafkan untuk uang, contoh kayak uang logam atau gimana itu, ini saya wakafkan untuk pesantren, terserah mau dipakai apa. Lah, pada saat itu dipakai sama nazirnya untuk ya usaha yang bisa lah dipakai usaha di situ pasti pasti ada keuntungan, ada berkembang. Nah, ini Betul. dananya itu kemanain maksudnya? Apa yang megang itu juga nazir atau ada yayasan yang di pesantrennya itu atau gimana ya Bu ya? Oke. Kalau saya melihat studi kasus kayak di pondok pesantren saya itu juga dia wakaf ya Bu. Ya akhirnya uangnya bergulir di pesantren itu Bu untuk mengembangkan misalnya membangun bangunan dan lain sebagainya. Jadi untuk mengembangkan pesantren itu Bu gitu. Kalau misalnya di pondok pesantren saya ya Bu. Jadi ya untuk kayak misalnya juga rumah sakit dompet duafa ya, kalau nggak salah. Nah, itu juga itu Bu, apa namanya? Untuk mengembangkan misalnya untuk apa namanya? Perkembangan gedung kayak gitu dan Dokter gitu sebagainya. ya. Pasti kan kayak Diputer. gitu juga perlu uang ya, Bu. Nah, nanti kan Hmm. misalnya dari biaya orang yang sakit dan lain sebagainya kan dikelola. Nah, nanti kan bisa keuntungannya bisa untuk apa? Memperkembang dari rumah sakit tersebut. Gitu sih, Bu. Kalau yang saya tahu ya, Bu ya. Dari pengalaman yang saya lihat kalau saya di pondok pesantren. Gitu, Bu. Mungkin Pak Nur Ali ada tambahan. Oke. Eh, kalau ini pemahamannya Bu Dewi yang perlu kayaknya. Iya, aku belum begitu paham Pak Nurali. Dari Baru Bu, ini aja ini belum memahami. kembali kepada apa tugas wewenang menadir itu. Nadir itu sebetulnya ya, kalau sudah terima itu hanya sebagai perantara kan mestinya kepada yayasan itu. Jadi sudah tinggal ngawasi aja. Yang melaksanakan kan yayasan sebetulnya. Nadirnya wis mari topo ya wis ini untuk yayasan, yayasan kelola. Oh dipakai untuk toko lah, sudah ada toko ya udah. Toko kan punya untung lah, untungnya itu seperti yang disampaikan Bu Mila tadi untuk mengembangkan. Oh perlu bangun lagi, perlu. Oh tidak perlu bangun, meringankan biaya pendidikan. Nah, itu bermanfaat terus itu. Kalau bangun-bangun sudah enggak, ya berarti kalau biayanya biasanya 100 juta, karena ada tambahan dari hasil penjualan toko, dapat 25 juta, ya berarti yang harusnya SPP-nya sekian bisa turun. Atau tidak turun, tapi dengan fasilitas yang lebih. Nah, seperti itu. Mungkin ngapain Bu anu, tidak harus pegang sendiri uangnya oleh Nadir. Nah, Pak ya, itulah Pak ya. yang saya, ya itulah yang saya maksud. Tumpang tindihnya punya kewenangan koyo-koyo kata sembarangnya nyekel di kuno ya enggak juga. Dicekel dewe. Oke. Berarti di Oke, situ ada
ada pengurusnya ya, bagian untuk pemegang Nah, pengurus, pencatatan itu juga ada ya. pengurusnya itu ya yayasan. 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 Betul. Kalau Oh, setahu saya dulu pondok saya malah kayaknya sebenarnya nggak ada nazir deh. Jadi badan Ya, wakaf pondok pesantren lah itu adalah salah satu orang di dalam yayasan itu gitu, pondok pesantren itu. dengan Kalau dulu adanya ya gitu. undang-undang wakaf ini loh, justru ada yang kelebihan itu kayaknya. Perlu bentuk lagi lembaga nazir, ada ketua sekretaris bendahara. Waduh, boleh Pak ya. Cari penggawean itu, Pak. tuh. Mestinya Oke. undang-undang itu disebutkan setelah diterima diserahkan kepada yayasan ini. Dari kelola tinggal ngawasi tok lah. Nggak perlu Betul, ada biasanya kayak gitu sih. Tak kira di WNU tuh yang megang itu ya nazir. Nanti seandainya baru mau dipakai, Baru sekarang gitu. itu ya. sesuai ya Bu Dewi, bahwa ada ini. Jadi tugasnya nazir itu meskipun sak jelentre akeh ngono iku, sebetulnya setelah diterima itu tidak mungkin dia mendirikan sendiri yayasan. Cuma ada kalimat ini menentukan ini, wewenangnya ini, itu tumpang tindih itu. Oke, terima kasih, ngapunten. Baik, terima kasih Pak Nurali atas tambahannya. Pengalamannya jauh lebih luas. Nur. Iya, saya juga belajar dari Pak Nurali jadinya dapat sharing. Oh enggak, untuk minggu depan berarti Bu Nadila dengan Sinten Bu Wahyu. Sebentar saya cekkan. Oke. Saya lagi bahas VOC malah keliru nang nazir mau. Anakku tak jelas nazir apa bu? Hah? Oke, siap. Sambil Sebentar. Bu Wahyu mencari, mungkin Bu Dewi bisa mengambil kesimpulan dari materi hari ini, Bu Dewi. Monggo. Oh ini Bu, besok ya Bu Nadila sama Pak Rayagung prosedur perwakafan di Indonesia and alternatif perwakafan untuk Pak Agung. Gitu. Siap. Nanti Monggo. Pak Nurali Bisa minggu depannya lagi. diingatkan ke Bu Wahyu untuk Bu Nadila dan Pak Agung. Oke, semoga mereka tidak lupa. Sudah diingatkan, Bu. Cuman sayanya aja yang ngelowo kayaknya. Sekarang ya semua Pak Agung ada saling mengingatkan. Monggo Bu Dewi bisa kesimpulan untuk materi hari ini. Nanti mungkin ada tambahan PPT saya, nanti saya share di Google Drive mawon, Ge. Bu, di-share Bu Google Drive-nya Bu. Nggih, siap. Nanti saya share di Google Drive PPT-nya. Ini nggak ada Google Drive. Oh iya sudah Ibu. Saya yang kurang teliti. Terima kasih. Ini kesimpulannya bahwa wakaf adalah suatu amal jariah. Ini yang pahalanya terus mengalir. Meskipun wakaf sudah meninggal. Ini wakaf juga punya dasar hukum yang kuat menurut syariat dan undang-undang. Kalau syariat ya Al-Quran dan hadis. Undang-undang dasar itu ada undang-undang nomor yang tadi itu saya sebutkan. Ini tentang peran nazir. Peran nazir tadi yaitu bertanggung jawab, mengelola, melindungi, dan melaporkan harta wakaf. Jadi nazir itu harus wajib transparan, profesional, dan sesuai prinsip syariah. Ini posisi wakaf dalam hukum positif juga sudah diakui oleh lembaga keagamaan sekaligus lembaga hukum. Juga sudah diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional. Yaitu intinya ya wakaf merupakan lembaga ibadah dan sosial, terus wakaf yang dilindungi oleh hukum, terus diatur secara jelas dalam peraturan undang-undang Indonesia, dan perlu terus diperkuat peran nazir BWI agar manfaatnya lebih optimal bagi kesejahteraan umat. Pun wonten mawon Bu, mungkin itu aja. Terima kasih.
Nggih, terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya untuk hari ini. Eh, oke Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah kata dan warahmatullahi kekurangan. wabarakatuh. Nggih, Jazakumullah Bu. khairan wa barakallahu fikum.